Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Alam yang ulung tercipta karena Dia terbiasa menghadapi ganasnya badai kehidupan. Penyertaan Tuhan dalam masa pandemi virus corona seharusnya tidak membuat kita terpuruk, tapi mampu tampil sebagai pribadi-pribadi yang ditempa dengan keadaan. Karena Allah beserta dengan kita, maka kita dimampukan untuk tetap bersuka cita. Meskipun kita menyelenggarakan Natal dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mari kita undang Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan sukacita yang berasal dari surga. Sepanjang acara ini berlangsung, dan kita akan membawa pulang dalam kehidupan nyata sehari-hari penyertaannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah yang baik, Engkau yang bertata di atas yang maha tinggi, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berada di surga, Engkau yang tidak terhampiri. Tapi hari ini kami melihat Engkau menghampiri kami. Bahkan Engkau tinggal bersama-sama dengan kami manusia yang papa dan tak berdaya, untuk memberikan kekuatan dan kemampuan agar kami tetap eksis dalam kehidupan kami menjadi terang dan dalam dunia. Tuhan besertalah dengan kami sepanjang kami memperingati hari kelahiran-Mu. Hadirlah Engkau di setiap kami, jamalah setiap hati, penuhi setiap ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu. Dan biarlah sukacita ilahi bersama dengan malaikat surga kami akan bersukacita, bersama dengan malaikat surga kami akan bersorak-sorai. Kami akan menyatakan bahwa di dalam Engkau selalu ada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Awal, pertengahan, dan akhir ibadah Natal hari pertama tahun 2022 kami mulai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Shalom. Di nama Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mau menyambut sang Raja itu. Dia yang Raja Maha Mulia, mau turun ke dalam dunia karena kasihnya bagi kita. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
Bagaimana Natal ini menjadi bukti kasih Allah bagi setiap kita. Kita yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Dia. Mari kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sama seperti orang-orang Majus yang datang kepada Tuhan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Biarlah kita memberikan hati kita. Kasih itu besar atas kita. Biarlah kasih itu melingkupi hidup kita. Haleluya. Sebab
firman Allah, Engkau memberikan rema untuk masing-masing yang hadir, sehingga pada waktu mereka pulang tidak sama pada waktu mereka datang, karena setiap orang mengalami perjumpaan baru dengan Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siap-siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Tema kita di Aras Nasional adalah Immanuel. Tetapi saya mengambil sub yang Tuhan tahu di hati saya, Allah beserta kita untuk apa? Agak kurang jelas ya. Oke. Baik. Allah beserta kita untuk apa? Kita akan baca dulu ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan memperanakan seorang anak laki-laki, dan disebut orang namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta dengan kita. Para teolog liberal menyangkal kebenaran firman Allah ini karena tidak mungkin seorang lahir dari perawan. Pada waktu saya ditanya bagaimana kita menjawab para teolog liberal itu, saya dengan rendah hati dan sederhana mengatakan, memang adanya seperti itu. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Matius menulis, Nabi Yesaya sudah memberitahukan. Karena itu Tuhan sendiri akan memberimu suatu tanda ini. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel. Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, meskipun ayat ini mengatakan seperti itu, karena maknanya adalah ini bukan nama pribadi, tapi sebutan Yesus sebagai anak Allah. Dia lahir dari seorang perawan manusia karena memang dia hadir mewakili manusia. Tetapi dia lahir dari Roh Kudus karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Di dalam Natal, di dalam Paskah, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Nah, hari ini kita berada dalam satu tema, Allah beserta dengan kita untuk apa? Nah, Bapak Ibu, setiap kali saya melihat dan mendengarkan drama Natal di gereja-gereja, saya selalu mendapati satu persamaan dari tahun ke tahun. Drama itu dibuat sedemikian rupa, didramatisir sedemikian rupa sehingga berkesan mengharukan. Tetapi selalu happy ending. Semua berakhir bahagia. Maria bahagia, para penggembala berbahagia, orang-orang Majus juga berbahagia. Mereka ada pada satu waktu berbahagia bersama-sama. Dari waktu ke waktu selalu seperti itu. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kebenaran cerita ini secara biblical ini sulit untuk dibuktikan. Pertama, ternyata para Majus itu datang adalah 2 tahun setelah Yesus dilahirkan. Kenapa bisa seperti itu? Pasti dari Baghdad sampai ke Yerusalem bukan hanya butuh waktu yang lama, tapi butuh penelitian yang jeli, karena mereka tidak tahu persis. Mereka hanya mengandalkan bintang saja. Nah, Bapak Ibu, kesan yang ditimbulkan oleh drama-drama yang ditampilkan di setiap Natal itu begitu berkesan, sehingga Natal itu identik dengan sukacita, Natal identik dengan kegembiraan, Natal identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Di satu sisi, iya, karena Natal adalah kabar gembira. Natal memberikan kepastian keselamatan bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Selebihnya dari prosesnya dan setelah itu, Natal sama sekali tidak ada sesuatu yang betul-betul berbahagia.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu begitu kita merayakan Natal dalam suasana pandemi, di mana kita merayakan Natal dalam suasana politik yang lagi memanas, kita menjadi kehilangan sukacita, kita menjadi kehilangan kebahagiaan. Bahkan ada gereja-gereja yang begitu mendongkolnya, begitu putus asanya, sudah kita tidak menyelenggarakan Natal apa-apa tahun ini. Bandingkan dengan ada gereja di Malang yang jumlahnya 10.000 dan setiap kali ibadah harus 50 orang. Berapa hari dia harus merayakan Natal? Lebih baik tidak merayakan Natal. Tahun ini kita betul-betul kecewa. Tahun ini betul-betul kita kehilangan sukacita. Tahun ini merupakan tahun yang buruk. Natal kali ini merupakan Natal yang tidak menggembirakan. Kenapa kita bisa seperti itu? Apakah kita hari-hari ini kehilangan sukacita? Apakah pandemi virus corona dalam skala dampaknya mengkondisi diri kita sehingga itu ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada di dalam gereja kita, sehingga kita kehilangan sukacita yang sebenarnya? Ideal sukacita yang berasal dari dunia bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar saya akan memberitahukan bahwa Natal pada awalnya adalah bukan sesuatu yang menggembirakan. Oleh sebab itu tema yang saya angkat, Allah beserta kita untuk apa? Ada dua. Yang pertama, karena kita tidak bebas dari pergumulan dan kesulitan. Allah perlu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk menolong kita. Karena kita tidak bebas dari pergumulan, kita tidak bebas dari kesulitan. Kita diperhadapkan pada pergumulan, kita diperhadapkan pada kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus yang adalah firman yang menjadi daging atau manusia mengalami banyak masalah dan pergumulan, mengapa kita berharap lebih daripada itu? Waktu malaikat Gabriel menjumpai seorang perawan namanya Maria, salam engkau, Tuhan mengaruniakan sesuatu kepadamu. Maria menjadi bingung karena Maria sesungguhnya aku tidak mengerti apa makna salam ini. Dan kemudian malaikat memberitahukan, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu, waktu Maria mengerti konsekuensi dari apa yang ditawarkan oleh malaikat, dia mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Maksudnya adalah bukan hanya itu tidak bisa terjadi karena kami belum bersentuhan dengan laki-laki, tapi lebih daripada itu Maria menyadari, memahami, mengerti konsekuensi daripada waktu dia mengatakan jadilah menurut kehendakmu karena aku adalah seorang hamba Allah. Dia menyadari konsekuensinya. Pada waktu firman itu menjadi daging di dalam dirinya, dia harus menghadapi banyak masalah. Dan itu terjadi. Sesudah mengatakan seperti itu dan mengaminkannya dan mengambil komitmen untuk mengiyakan apa yang menjadi tawaran malaikat Tuhan, dia berhadapan pertama-tama dengan tunangannya. Dia akan diceraikan, dia akan diputus. Itulah konsekuensi pertama. Hanya karena Tuhan, hanya karena malaikat, hanya karena Allah intervensi dan campur tangan, kemudian bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada Yusuf, dan Yusuf bisa menerima Maria. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Maria berikutnya adalah terkait dengan hukum Taurat, di mana seseorang yang mengandung sebelum melahirkan, maka dia harus menerima konsekuensi hukum Taurat. Dia harus dihukum mati, dirajam di luar kota sampai mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa Natal sesungguhnya adalah sesuatu yang menggambarkan hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan kesulitan. Tetapi karena Allah menyertai Yusuf, karena Allah menyertai Maria, hal-hal yang seharusnya dihadapi dengan mengerikan, ditinggalkan tunangannya, dirajam sampai mati,
semua tidak terjadi. Kenapa? Allah menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan kesulitan secara nasional. Dari sisi ekonomi kita mengalami krisis. Dari sisi politik, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, kita diperhadapkan dengan detik-detik yang memerlukan keputusan-keputusan yang jeli agar ini bisa diatasi dan bukan melebar kemana-mana. Saya percaya Tuhan juga menyertai para pemimpin bangsa kita, karena kita berdoa siang malam buat mereka. Amin. Kalau hari ini bisa aman sampai pada saat ini semata-mata ini adalah bukti Allah menyertai bangsa kita. Allah menyertai saudara dan saya. Satu doa kami yang saya doakan pagi, siang, dan malam setiap kali ada kesempatan adalah Tuhan lindungi seluruh jemaat Shalom agar tidak ada yang terpapar dan kemudian meninggal karena virus corona. Kalau hari ini saudara bisa sehat dan bisa beribadah, itu karena Tuhan menyertai saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan menyertai kita? Supaya kita mengalami tuntunan Tuhan di tengah pergumulan dan kesulitan. Berkali-kali Maria dan Yusuf mengalami tuntunan Tuhan, sehingga dia selalu bisa melalui kesulitan dan memenangkannya. Pertama, pada waktu orang-orang Majus sudah pulang, karena sebelumnya dikatakan selidiki segala sesuatu tentang anak itu, selidiki segala sesuatu tentang raja yang baru lahir itu, dan sesudah itu kami juga akan datang menyembahnya. Tetapi malaikat menjumpai orang Majus agar dia tidak menemui Herodes, agar dia berbalik melalui jalan lain. Sejak saat itu Herodes marah. Kemudian Herodes memutuskan untuk membunuh semua bayi 2 tahun ke bawah. Waktu itulah Yesus sebagai bayi terancam. Malaikat berbicara kepadanya lewat sebuah mimpi agar dia melarikan diri ke Mesir. Allah sang pemilik bumi ini, dia tahu tempat yang aman bagi Yesus. Dia selalu memiliki solusi untuk keluar dari kesulitan. Mari kita akan melihat pasal yang kedua dari Injil Matius. Ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggalkanlah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir dan tinggal di sana. Herodes tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ada kesulitan, tapi Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jalan yang ditunjukkannya adalah malam ini juga kamu harus meninggalkan Yerusalem. Kenapa harus malam hari? Itu adalah waktu yang aman untuk pergi. Betul ya? Saudara, kalau kita melihat di sini logika masuk di dalamnya. Dia harus pergi-pergi, perlu waktu di mana orang belum menyadarinya. Dia pergi malam itu juga. Saudara, dia membawa istri dan anaknya. Saudara bisa bayangkan, sebelumnya dia harus melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju Yerusalem sebelum lahir. Kali ini setelah bayinya lahir, dia harus melarikan diri ke Mesir. Tentu melakukan perjalanan yang tidak kalah melelahkan dan jauhnya.
Sudah bisa bayangkan kesusahan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Ia harus menghindarkan. Apakah Allah tidak sanggup menyelamatkan Yesus di situ dari ancaman pembunuhan Herodes? Tentu Allah bisa, karena Allah Maha bisa. Tetapi ini memberikan pelajaran kepada kita. Kapan kita harus tetap diam, kapan kita harus menghindar dari masalah. Saudara, katanya ada yang khotbah, corona itu punya mata. Orang yang beriman tidak kena, tapi yang tidak beriman kena. Nyatanya pendeta-pendeta banyak yang kena juga. Apa mereka tidak beriman? Beriman, tapi kurang berpengetahuan. Kenapa saudara harus mengenakan masker? Kenapa kita harus menggunakan protokol kesehatan? Kenapa jarak saya dengan pemotong harus jauh? Karena semuanya itu untuk menghindar. Kadang Allah ingin kita melakukan itu. Loh saudara, berkali-kali dalam hidupnya Yesus melarikan diri dari kepungan orang-orang yang ingin membunuhnya. Kenapa dia mau melarikan diri? Memang itu harus melarikan diri. Sekali waktu Allah membiarkan, pada waktu Yesus ingin ditangkap, Petrus melakukan kekerasan dengan memarang telinga Malkus. Dan Yesus mengatakan, sang kamu, aku tidak bisa menggerakkan malaikat di surga untuk menolong aku, tapi karena saatnya sudah tiba, dia menyerahkan diri. Saudara, kalau sudah waktunya Tuhan panggil, kemanapun kita pergi dipanggil. Tapi kalau belum, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Tapi menghindar dengan bijaksana, itu juga cara bagaimana kita keluar dari masalah ini. Kita masih akan menghadapi pandemi ini paling tidak sampai April ke depan. Kita perlu mempersiapkan diri dalam banyak hal, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan sisi-sisi yang lain. Semoga selama Maret sampai Desember di masa pandemi ini telah membuat kita lebih cerdas, agar kita mempersiapkan diri untuk hidup di masa new normal dalam banyak hal, sehingga kita tidak akan terpuruk. Ada orang yang sampai hari ini keluar rumah pun tidak berani, ibadah pun tidak berani, di WA pun tidak mau balas, takut. Sehingga masa pandemi ini menjadi masa penantian buat kita semuanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat ini mengatakan, maka genaplah yang disampaikan oleh firman Allah. Ini nanti kami akan tekankan terakhir. Saudara lihat ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh itu sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Malaikat memberikan solusi, katanya, Herodes sudah mati, segeralah pulang. Tapi Yusuf di sini tidak berangkat malam-malam, dia malah berangkat pada siang hari atau pagi hari. Kenapa? Di Mesir tidak ada ancaman seperti pada waktu dia ingin meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, logikanya dimainkan. Ya, kali ini Tuhan terus menolong juga. Selanjutnya ayat ini mengatakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia bertinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ada takut juga di situ Yusuf. Karena takut, dia berpikir gimana caranya dia pergi ke tempat lain. Saudara, rasa takut kalau ditakar dengan porsi yang tepat itu hasilnya bagus. Tapi takut berlebihan kemudian menghilangkan iman dan menghilangkan logika, orang menjadi tidak bagus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah beserta dengan Yusuf dan Maria untuk memberikan solusi dan pertolongan saat dia menghadapi kesulitan hidup. Saya rasa waktu di mana kita mengalami pandemi terjadi banyak kesulitan.
Menjadi orang percaya berarti mengalami tuntunan Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti mengalami tuntunan Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti mengalami bagaimana Allah berbicara dalam hidupnya untuk menghindarkan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Menjadi orang percaya berarti mengalami bagaimana Allah berbicara kepadanya. Itulah Immanuel. Itulah maksudnya Allah beserta kita untuk apa? Untuk menolong kita, untuk memberikan solusi saat kita mengalami kesulitan. Jadi pada waktu ada masalah apapun yang menimpa kehidupan saudara, maka saudara harus memiliki perspektif ilahi. Bagaimana saudara mengalaminya? Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap ayat yang kita baca dalam sebuah peristiwa saat Allah menuntun umatnya, selalu dikatakan supaya genaplah firman Tuhan yang dikatakan oleh para nabi. Dengan kata lain, firman Allah itu pasti digenapi. Amin. Firman Allah itu pasti digenapi. Oleh sebab itu mendapatkan tuntunan Tuhan lewat firman Allah, baik yang bersifat logos, terlebih firman Allah yang bersifat rema, adalah penting bagi kita. Allah masih berbicara kepada kita lewat mimpi. Meskipun tidak selalu, Allah masih berbicara lewat mimpi. Allah juga berbicara melalui malaikatnya, tapi Allah lebih banyak berbicara melalui logos, firman yang tertulis. Dari firman tertulis yang saudara baca atau saudara dengar lewat khotbah, maka Allah akan berbicara khusus untuk membimbing anak-anaknya dengan rema. Wahyu yang semula umum menjadi khusus bagi saudara-saudara. Saya yakin setiap saudara yang datang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, ada rasa takut, belum mendapatkan jalan keluar. Bagaimana caranya? Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Maria, dapatkanlah tuntunan dari Tuhan lewat firman-Nya. Di ibadat terakhir hari Minggu tanggal 27 secara khusus saya akan memberitahukan saudara bagaimana Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya, dan firman itu memberikan solusi kepada kita dengan sebuah judul khotbah Melodi Kemenangan di tanggal 27 nanti. Tetapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bagaimana Allah menuntun kita, memberitahukan kepada kita adalah lewat firman-Nya. Dan kalau saudara mendapatkan rema dari Tuhan, maka yakinlah firman itu pasti akan digenapi. Amin. Pasti akan digenapi dan pasti akan dilaksanakan. Kata Nabi, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan hampa. Firman itu akan bekerja, firman itu berkarya bagi orang yang mendapatkannya. Oleh sebab itu, dapatkanlah tuntunan dari firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah di sini adalah pelita. Pelita adalah alat penerang yang sangat kecil dan hanya menerangi orang yang memiliki pelita itu sendiri, tidak untuk orang lain. Pelita itu khusus buat diri sendiri. Saya teringat pada waktu masih kecil, ada di desa, belum ada listrik. Saya punya WC, lebih tepatnya bukan WC, tapi cublengan. Jauh dari rumah gitu kan, supaya gak bau. Saya kalau ke sana saya membawa pelita kecil, hanya menerangi diri saya sendiri, tidak bisa jauh. Artinya apa? Maknanya apa? Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, sifatnya bukan rombongan. Ayo dapat firman satu, yang lain ikut satu mobil. Tidak bisa. Masing-masing orang unik di hadapan Allah, dan masing-masing orang harus mendapatkan tuntunan firman Allah. Itulah sebabnya kenapa kami menganjurkan membaca firman Allah minimal 1 pasal setiap hari. Dapatkan firman. Kemarin
saya menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah, dan firman itu menjadi rema bagi seseorang. Kemarin SMS saya, Pak Sal, puji Tuhan, hari ini ada 2 orang dari Probolinggo dan Jember yang pesan sesuatu bagi kami. Dia punya pabrik ya. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan penting sekali mendapatkan firman seperti itu. Saya tidak selalu bersama dengan saudara dan tidak selalu bisa menihati satu persatu di antara saudara, tapi saya menunjukkan jalan. Firman-Nya akan menuntun saudara, remanya akan memberikan solusi. Dia beserta dengan saudara melalui firman-Nya. Hormati firman Allah. Rasa haus dan lapar, begitulah cara kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pelita bagi kaki kita. Kami berdoa sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu di tahun 2001 terus dituntun oleh firman Tuhan. Dia yang akan memberikan solusi tatkala kita memerlukan. Dialah yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Inilah yang menyelamatkan Yusuf dan Maria, sehingga seluruh firman Allah itu digenapi. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan mengatakan seperti ini. Allah ada di tempat yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha suci, tapi kita adalah manusia yang berdosa. Dia adalah Allah yang tak terhampiri, tapi hari ini Dia menghampiri kita. Maka Dia bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita, manusia yang papa, manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa. Kita tidak ada apa-apanya, tapi karena Dia yang berkuasa itu lahir di dalam kehidupan kita, maka kita yang papa, kita yang lemah, kita yang tak berdaya ini akan mampu menghadapi tantangan apapun namanya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari bersihkan. Bapa
mengingatkan kami bahwa Kau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Natal kali ini sungguh berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, di mana pandemi membuat seluruh dunia terdiam, tetapi tidak mengurangi esensi daripada Natal. Silent Night, Holy Night. Haleluya. Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia
orang-orang yang bersukacita karena kita boleh menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan jiwa kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, membebaskan kita dari kuasa kematian, dan Dialah sanggup memberikan solusi bagi setiap pergumulan yang kita sepanjang tahun sudah kita lewati, sebagai pertanda bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita percaya bahwa langkah-langkah selanjutnya tahun depan Tuhan selalu bersama dengan kita dan memberikan pertolongan bagi setiap pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, memberkati hamba-Nya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Saya akan memberikan satu pengumuman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember besok, jadi tidak ada ibadah doa dan puasa. Jadi doa di rumah masing-masing, ya. Juga ingat doa Daniel yang terus kita lakukan di rumah kita masing-masing, 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan petang. Kemudian ibadah doa dan puasa akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 jam 10 pagi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember masih ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Kemudian setelah ibadah kedua selesai, maksudnya minggu depan, diharap semua yang terlibat dalam pelayanan, baik itu WL, singer, pemain musik, aser, tamborin, kolektan, soundman, dan LCD untuk berkumpul bersama-sama setelah ibadah selesai, pada kedua selesai, perihal kalender kerja Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Kemudian kita akan ibadah kembali juga pada hari kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember tidak ada ibadah tutup tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan mencegah penularan corona atau pandemi COVID-19. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kita akan mengadakan ibadah perdana di tahun yang baru. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ibadah tahun 2021 masih menggunakan protokol, mengingat pandemi COVID-19 masih belum selesai. Oleh karena itu mari kita terus dukung dalam doa agar supaya pandemi atau COVID-19 ini bisa berakhir dan bisa pulih kembali, sehingga kita bisa beribadah normal seperti biasanya pagi dan sore. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, atas nama Kepala Sidang dan Jemaat, kami mengucapkan turut kehilangan karena Papa dari Bapak Handoko dipanggil pulang ke surga hari Sabtu yang lalu, ya. Hari apa? Hari Kamis yang lalu. Kami doakan semoga keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mengundang para pekerja dan ketua departemen untuk maju ke depan dengan cepat.
Mungkin bisa berjajar di sini sekalian nanti kosongkan buat saya saja untuk bersama. Oke. Mungkin sebagian di belakang kuning supaya asalkan ada di tengahnya ya. Baik, akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi Pendeta Amsal Siswadi dengan istri Pendeta Nurwaini Widindrawati dengan para pekerja dan ketua-ketua departemen mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik selama 1 tahun ini. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa melakukan lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu hari ini, baik seluruh Jemaat Shalom, para simpatisan, ataupun yang baru pertama kali datang. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkatinya. Doa kami, biarlah Tuhan terus menyertai kita sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan aplaus buat masih ada satu pemohon lagi. Setelah itu kita akan mengakhiri. Kepada Ibu Lirik dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian selama ini. Untuk perayaan Natal Sekolah Minggu, anak-anak bisa mengikuti melalui YouTube yang sudah di-share linknya pagi hari ini. Setelah ibadah ini selesai, mohon orang tua bisa ke belakang untuk mengambil bingkisan dan hadiah anak. Sekali lagi, bagi orang tua yang hadir pagi ini, mohon nanti bisa menemui guru sekolah minggu di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin juga bagi Bapak Ibu yang namanya tertulis untuk mengambil hadiah sekaligus untuk videonya ya. Oke, baik. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah Natal kita. Mari kita akan angkat persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yeah.
hari pertama dengan meluapnya rasa sukacita dan syukur kami karena kami bisa memperingati hari kelahiran kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Kami kembali berdoa kepada Tuhan, terimalah persembahan yang akan kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau telah memberikan yang terbaik. Inilah persembahan yang bisa kami persembahkan. Tuhan berkenan menerimanya. Selanjutnya kami berdoa, ya Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi dan berkati kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Di masa liburan kami, biarlah damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran terus menjaga, menghiburkan dan menguatkan kami. Keluarga besar Pak Han kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sumber penghiburan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Lebih daripada itu, karuniakan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat terbaik dari Allah di surga, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan-pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.